Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Putri Mawarti dengan NIM 2201657. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi sebagai tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Baiklah, terdapat 8 indikator yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian diskusi, langkah-langkah berdiskusi, hambatan berdiskusi, tempat duduk diskusi, manfaat berdiskusi, unsur-unsur diskusi, jenis diskusi, serta praktik dalam berdiskusi. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengertian diskusi. Diskusi merupakan suatu metode untuk memecah permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Diskusi adalah bentuk interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan dua atau lebih orang untuk membahas dan mencari solusi dari sebuah masalah. Diskusi menciptakan kesempatan bagi seseorang untuk berlatih dan mempertajam sejumlah keterampilan seperti kemampuan untuk mengartikulasikan dan mempertahankan posisi, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, dan meminta serta mengevaluasi bukti. Materi selanjutnya, langkah-langkah berdiskusi. Terdapat 3 langkah dalam diskusi. Yang pertama, langkah persiapan, langkah pelaksanaan diskusi, serta menutup diskusi. Pada tahap langkah persiapan yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, menetapkan masalah yang akan dibahas, serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan diskusi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum melaksanakan diskusi. Yang ketiga, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan idenya. Serta yang terakhir, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Sedangkan dalam menutup diskusi yang perlu diperhatikan, yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sesuai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu hambatan dalam berdiskusi. Terdapat 5 hambatan dalam diskusi, yaitu tentunya terdapat dalam diri kita sendiri. Yang pertama, sikap keras kepala, egois, perdebatan alot, sikap merasa paling benar, dan yang terakhir yaitu tidak mau menghargai antar sesama. Terdapat beberapa tempat duduk dalam berdiskusi seperti yang kita lihat pada gambar. Yang pertama, tempat duduk latar U. Yang kedua, tempat duduk berlatarkan O. Yang ketiga, denah tempat duduk berkelompok. Yang keempat, denah tempat duduk model auditorium. Biasanya ini dipakai saat diskusi dihadirkan oleh banyak peserta. Yang kelima, denah tempat duduk berhadapan. Biasanya denah tempat duduk berhadapan ini adalah yang paling efektif karena kita dapat menatap langsung lawan diskusi kita. Diskusi juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, membiasakan sikap saling menghargai, menanamkan sikap demokrasi, melatih kemampuan berbicara, mengembangkan daya berpikir, mewujudkan proses kreatif dan analitis, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman, serta mengembangkan kebebasan diri. Dalam diskusi terdapat 3 unsur utama. Yang pertama, unsur manusia seperti moderator atau pemimpin diskusi, penyaji, narasumber, pemasaran, pembicara, noturis atau sekretaris, dan peserta diskusi. Unsur yang kedua yaitu unsur materi seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan serta sasaran. Yang ketiga yaitu unsur fasilitas seperti ruangan atau tempat perlengkapan, misalnya meja, kursi, papan tulis, dan kertas. Diskusi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, diskusi kelompok, seminar, diskusi panel, simposium, lokakarya, kongres, konferensi, sarasehan, munas, serta training. Baiklah, setelah mempelajari beberapa materi sebelumnya, selanjutnya melakukan praktek diskusi. Dengan yang pertama, mempelajari topik atau permasalahan diskusi, mengajukan pertanyaan, pendapat, sanggahan atau usulan. Selanjutnya, menunjukkan solidaritas dan partisipasi, bersikap santun dan tidak emosional, memusatkan perhatian, serta turut serta menjaga kelancaran dan kenyamanan dalam berdiskusi.
Sekian pemaparan tentang materi keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.